Satu bungkus ragi dengan harapan tidak gagal, serta kesabaran untuk menunggu 48 jam. Inilah proyek membuat tempe kelompok 5. Jadi, alat dan bahan yang kalian butuhkan ada panci, baskom, kacang kedelai, ragi tempe, sendok, wadah saringan, pistol api, plastik, juga jarum, dan tampah. Langkah pertama kita sak dulu satu gelas makanan kedua. Biji yang dipakai hitam harus dibuang supaya tidak mengubah pada pembuka tempe kita nanti. Setelah disortir kedelai ini, saya cuci sebanyak 2-3 kali. Tujuannya supaya bersih dari debu dan kuman, agar tempe tidak cepat busuk. Selesai dicuci, kedelai kita rebus sampai airnya mendidih. Kita tunggu sekitar 5 menit setelah mendidih agar kulit alirnya melunak dan nantinya mudah dikupas. Tahukah kamu kenapa pembuatan tempe ini disebut bioteknologi konvensional? Karena kita menggunakan bantuan mikroorganisme, yaitu jamur Rhizopus oligosporus, melalui proses fermentasi secara alami tanpa mengubah susunan genetiknya. Awas panas, ini saya pindahkan dulu kedelainya ke saringan supaya terbuang air rebusan pertamanya terbuang. Hati-hati tuang pelan-pelan. Nah, sekarang tumis seperti ini buat pendinginkan suhu. Oke, sekarang saya guyur dengan air dingin. Teknik termosok kejutan suhu. Ini tujuannya agar kulit ari kedelai cepat meregang dan tangan kita tidak kepanasan saat meremasnya. Kita bilas terus dengan air dingin sampai kacang terasa cukup dingin untuk kita kupas dengan tangan. Sebelumnya sudah aman, air mulai meremas, jangan maju. Pastikan kulitnya lepas tapi kedelainya jangan sampai hancur. Air rencana masukkan kuenya. Oke, Pak. Pas, sekarang tolong pindahkan kacangnya ke baskom besar ini ya, agar kita punya ruang untuk membuang kulit alirnya. Siap, saya pindahkan dulu semua kacangnya ke baskom. Kameranya deketin, Allah. Ayo semangat ngelupas kulit kacangnya. Pastikan kulit kacangnya terlepas dari kacang. Tapi pastikan juga agar kacangnya tidak hancur. Remas pelan saja sampai bijinya terbelah. Air ini akan membuat kulit arinya mengapung di permukaan. Kalau kulitnya sudah mengapung kayak gini, kita buang airnya pelan-pelan seperti ini agar kulitnya hanyut keluar. Oke, akhirnya setelah cukup lama, kedelai sudah terbersihkan dari kulit ari. Sekarang kita akan rendam dengan air baru selama 1 malam untuk proses asidifikasi atau pemasangan alami. Airnya cukup kan sampai sini dulu. Kenapa sudah habis buat masak? Tapi ini baru setengah jalan, karena besok masih ada tahap yang 20 jam lagi. Benar, besok kita akan ketemu di part 2 untuk tahap pemberian ragi dan pembungkusan. Sampai jumpa di part 2. Dan ini dia part 2. Setelah direndam selama kurang lebih 20 jam, bisa dilihat airnya sudah berbuih. Ini tandanya proses asidifikasi kita berhasil. Sekarang saatnya kita cuci bersih dan lanjut ke tahap perebusan kedua. Oke, ini sudah 20 jam lebih kita rendam. Lihat deh, buihnya sudah banyak banget. Kita buang dulu ya airnya. Sini aku bantu bilas
kita cuci sampai lendirnya hilang ya, supaya nanti bakterinya enggak bikin tempenya busuk. Ya, baunya juga sudah asam banget nih, harus benar-benar bersih gelasnya. Sudah jernih nih airnya, aku isi air baru ya buat rebusan kedua. Seberapa banyak, Fit? Sampai kerendam semua saja, teman. Tambah dikit lagi biar enggak cepet asat airnya nanti pas direbus. Sekarang kita rebus kacang kedelainya agar matang sempurna dan teksturnya menjadi empuk. Oke, sekarang sudah sekitar 30 menit. Ayo kita pindahkan kacang kedelainya ke tampah. Nah, ini kacang kedelainya sudah kita bersihkan dan sudah kita tiriskan. Sekarang kita hamparkan di bambu ini ya. Maju. Kita letakkan supaya uap panasnya cepat hilang. Kita butuh kedelai ini sampai suhunya normal dan benar-benar permukaannya kering sebelum dikasih lagi. Aja rekam terus sampai rata. Kita gunakan tisu untuk mempercepat pengeringan, tapi hati-hati ya, jangan sampai ada serat tisu yang menempel di kedelainya agar tetap bersih. Sekarang karena kacang kedelainya sudah dingin dan kering, kita akan taburkan raginya. Juga karena kacang kedelai yang kita pakai sebanyak 500 gram, kita akan pakai raginya sesendok saja. Aku taburkan pelan-pelan ya, pastikan rata ke seluruh bagian. Karena raginya sudah merata, kita akan masukkan ke dalam plastik. Langkah paling terakhir tapi paling penting, kita harus lubangi plastiknya menggunakan jarum yang sudah bersih. Nah, semua prosesnya sudah kita lewati, mulai dari pencucian, perebusan, pemberian ragi, dan pembungkusan saat ini. Sekarang tinggal proses inkubasi atau fermentasi. Tinggal tunggu 28 jam sampai 48 jam sampai jamur putihnya menyerupai kedelai. Semoga tempe kelompok kita berhasil dan rasanya enak ya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih sudah menonton. Dadah!